Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu sehat dan selalu diberi keberkahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema Pancasila Landasan Ketahanan Nasional. Sebelum mulai pembahasan ini, mohon kesediaannya untuk teman-teman, kawan-kawan di luar sana untuk menekan tombol subscribe di bawah ini agar memberikan semangat untuk selalu membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Baiklah, berbicara tentang Pancasila, pasti kita langsung ingat tentang sila yang kelima atau 5 sila yang bisa dilihat di papan tulis, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama itu menggambarkan lambang bintang, dan yang kedua menggambarkan lambang rantai, ketiga melambangkan pohon beringin, keempat melambangkan kepala banteng, dan yang kelima menggambarkan lambang padi. Mengenai berbicara tentang Pancasila, kita harus menempatkan diri kita sebagai sebangsa, saudara, putra tanah Indonesia. Kita harus selalu mengingat status alam yang setara dan kesamaan sifat alami kita. Kita lahir sebagai keturunan dari satu nenek moyang. Kita punya darah yang bersatu, kita lahir di tanah Indonesia, kita punya kesatuan tempat lahir dan tempat tinggal, kita memiliki sumber kehidupan yang bersatu, kita hidup bersama, yang kita butuhkan dalam hidup, saling berinteraksi dan bekerja sama. Memiliki kesamaan takdir dan sejarah setelah mendeklarasikan kemerdekaan. Kita bertekad untuk hidup bersama dalam satu negara yang bersatu, merdeka, adil, dan makmur bagi diri kita sendiri dan keturunan kita sampai akhir zaman. Pada karya Politik, Hukum, Legislasi sebagai Sosio-Equilibrium di Indonesia, yaitu yang membahas tentang Pancasila menghadapi berbagai tantangan dari perkembangan global. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka nilai-nilai luhur bangsa dapat ditransfer dan dihancurkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang telah menjadi ciri khas dan identitas bangsa. Salah satunya yaitu adalah bela negara, menunjukkan kondisi suatu bangsa dalam memelihara jati diri bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Pancasila menjadi tanggung jawab bersama semua departemen dan lembaga negara. Generasi muda harus meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional, karena masa depan bangsa adalah tanggung jawab mereka, mulai dari individu atau keluarga, komunitas kecil hingga kolektif nasional. Penerapan nilai-nilai progresif harus konsisten. Jika penerapan nilai tidak sesuai dengan aktor sosial, maka akan banyak terjadi distorsi dalam menentang kemajuan nasional. Bisa terjadi di level personal atau keluarga. Nilai kerja keras itu sukses, tapi nilai welas asih atau welas asih rasa malu tidak bisa diabaikan. Misalnya, perilaku koruptor, sehingga perlu dirumuskan rencana peningkatan jati diri untuk membentuk jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana menciptakan pembudayaan di tengah masyarakat yang mulai
terdistorsi dengan nilai-nilai dari luar. Diperlukan pendekatan dan strategi jitu untuk membumikan Pancasila di masyarakat sehingga mampu memberikan rasa bangga dan mampu menjadikan dirinya garda untuk Indonesia. Selanjutnya, redefinisi ketahanan nasional guna mewujudkan ketahanan regional di Asia Tenggara. Menjelaskan ketahanan nasional merupakan keadaan dinamis suatu negara yang meliputi ketahanan dan ketahanan yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam dan luar negeri, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung membahayakan keutuhan jati diri, kelangsungan hidup bangsa, dan perjuangan mengejar tujuan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia ditinjau dari alam atau Trigatra, yaitu letak geografis negara, kekayaan alam, daya tampung, jumlah penduduk, dan status sosial atau Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, atau pertahanan. Tantangan ketahanan nasional berupa geostrategi Indonesia dianggap sebagai kekuatan regional. Ekonominya belum kuat di pentas internasional, hubungannya dengan negara lain rapuh, sengketa perbatasan, pengaturan zona ekonomi eksklusif, dan penguasaan sumber daya alam oleh Sea of Communication atau SLOC. Fasilitas regulasi dan perdagangan mencakup dimensi internasional. Tujuan geostrategis adalah memelihara ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, melaksanakan pertahanan dan keamanan negara, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkan diri atau kebebasan rakyat. Penanaman faham terhadap masyarakat mengenai ketahanan nasional memiliki tujuan jangka panjang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Ketahanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya. Setiap negara menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan campur tangan dari dalam maupun luar yang mengancam kelangsungan hidupnya. Untuk melindungi diri dari semua pelanggaran ini, suatu negara perlu memiliki keuletan, kekuatan, dan ketahanan agar dapat bertahan dari berbagai turbulensi yang ditimbulkan. Ketahanan tersebut dinamakan TANAS. Konsep ini pada dasarnya berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Wasantara, mengatur dan melaksanakan konsep kesejahteraan dan keamanan sepanjang kehidupan bernegara secara seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, tanduk mempunyai fungsi sebagai sistem kehidupan bangsa dan model dasar pembangunan nasional, serta berstatus sebagai syarat, doktrin, dan cara penyelesaian masalah bangsa. Sebagai kondisi, TANAS tidak lain adalah hasil atau keluaran dari pembangunan nasional, yakni integrasi kehidupan bangsa atau perkembangan berbagai aspek Astargatra. Oleh karena itu, keberhasilan perbaikan tanduk sekaligus mencerminkan keberhasilan seluruh aspek kehidupan bangsa saat itu. Yang kedua, Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki fungsi yang sangat mendasar. Selain sebagai lembaga peradilan resmi yang mensyaratkan seluruh peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sering disebut sebagai sumber dari segala hukum, dan Pancasila ini bersifat filosofis. Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa dengan cara hidup dan perilaku berbangsa dan bernegara yang berarti
Pancasila merupakan falsafah dan gaya hidup bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai landasan dan pedoman hidup berbangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur. Dan setiap warga negara Indonesia wajib menghayati dan membimbing nilai luhur tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berakar pada akar budaya, dari kepercayaan dan nilai-nilai agama masyarakat Indonesia. Sehingga dengan pandangan hidup yang diyakini masyarakat Indonesia dapat dengan tepat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, relevansi Pancasila, yaitu sebagai landasan ketahanan nasional. Konsep-konsep yang terkandung dalam ketahanan nasional berkaitan dengan budaya yang membentuk sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku lingkungan sosial secara keseluruhan. Sebagai lingkungan sosial, budaya juga bisa disebut sebagai alat untuk membentuk karakter kolektif, seperti yang dikutip dari Otto Bauer mendefinisikan konsep bangsa, yaitu bangsa adalah persamaan karakter dan kesatuan karakter yang dihasilkan oleh kesatuan pengalaman. Pendidikan proses tersebut harus mampu menghasilkan karakter yang berkarakter dan mampu menjadi warga negara yang berkarakter atau individu bangsa. Dari segi praktis, ini tidak cukup. Agar suatu negara tetap bersatu, ia harus tangguh secara ekonomi, memiliki ketahanan nasional yang kuat. Orang yang berwawasan nasional menjadi inspirasi dan motivasi bagi warganya untuk mengambil tindakan. Namun negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat mencapai tujuan tersebut. Ketahanan nasional menjadi prinsip dan kebutuhan berkelanjutan untuk memberikan negara kepada setiap komponen negara. Hal ini sangat penting karena melalui pemahaman tentang ketahanan dan pembangunan berkelanjutan seluruh negeri, secara khusus menyasar generasi muda intelektual. Hal tersebut dapat memperluas wawasan bagi bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi bangsa kita akan mampu memperkuat ketahanan dan ketahanan kita, serta mengembangkan kekuatan bangsa kita untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan campur tangan dari sumber eksternal dan internal. Relevansinya, Pancasila melalui nilai-nilainya mampu menerjemahkan ketahanan nasional melalui warisan budaya daerah dan kearifan lokal, yaitu adalah bahwa keragaman budaya dan moral Nusantara telah ditingkatkan dalam hal puncak budaya dan karakter bangsa, persatuan bangsa atau Tunggal Ika, dan jiwa bangsa. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pancasila, budaya nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bangsa dan ketahanan bangsa, serta menjadi benteng pertahanan terhadap kemerosotan pandangan bangsa yang kita rasakan di era pemerintahan dewasa ini. Dari kesimpulan mengenai tema Pancasila, landasan ketahanan nasional, dari hal tema tersebut, kita bisa lihat gambar world clock di papan tulis tersebut. Terdapat banyak kata-kata bangsa Indonesia yang menekankan dengan huruf yang paling besar, yang maknanya bahwa masyarakat Indonesia mengabaikan ketahanan negara ini mungkin berdampak negatif pada kelangsungan hidup negara yang sangat beragam.
Setiap warga Indonesia perlu mementingkan dan menjalankannya serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau kelompoknya pribadi ketimbang mengimplementasikan konsep-konsep ketahanan nasional perspektif Pancasila. Itulah makna tersebut yang terdapat pada gambar word cloud. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini yang bertemakan landasan ketahanan nasional. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dan terima kasih yang sudah mensubscribe video ini dan memberikan like. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam berkata dan sebagainya dalam video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.